Salah satunya adalah menanyakan sesuatu yang sahabat jawabannya mereka tidak tahu pasti. Mereka menebak-nebak namun tidak tahu pasti. Maka Rasulullah ingin memastikannya dengan mengatakan, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini di antara adab sahabat ketika mendengar pertanyaan dari Rasulullah. Dan ini Bapak Ibu tidak berlaku kepada selain Rasulullah. Jangan sampai kalau saya bertanya sesuatu, Bapak menjawab hanya Ustaz yang tahu. Itu tidak berlaku. Itu hanya berlaku di masa Rasul. Jadi kalau guru nanya, dosen nanya, jadi mahasiswa tidak boleh menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu. Yang langsung tinggal dunia, payah ulang doa. Jadi di antara adab sahabat, mereka menjawab hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang kalau dia mendengarnya yakrah, dia tidak senang, dia benci, walaupun dia tidak dengar. Tapi kalau seandainya dia dengar apa yang kita bicarakan tentangnya, dia marah. Berarti itu mengupat. Jadi inti mengupat adalah mengatakan sesuatu tentang sesama muslim yang kalau dia dengar, dia marah, dia tidak rela. Lalu sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kami katakan itu benar adanya? Kita mengatakan kepada fulan itu memang benar dia melakukan itu, atau dia memang benar-benar punya kekurangan itu. Dia memang kulitnya hitam. Jadi waktu kita upat, kita mengatakan si hitam itu, misalnya kita mengatakan. Tapi memang betul-betul hitam. Dia memang benar-benar pendek. Waktu kita mengatakan di belakangnya si pana itu, si pendek itu, si pana itu, memang faktanya dia pana. Memang dia cebol, memang dia berjerawat, memang dia pokoknya macam-macam lah kekurangan. Tapi fakta memang ada pada dirinya itu. Apa yang dimaksud sahabat ini? Ini kalau fakta masuk ke ngupat tidak ya Rasulullah? Seandainya ni fakta betul, ini ngupat Tuhan. Karena kita kan sering, kita ini waktu mau ngupat, kita mengatakan ini bukan ngupat, ini bukan ngupat, ini fakta, ini fakta. Kan begitu cara kita mencoba menenangkan hati sebelum mengupat. Kita mengatakan ini fakta, ini bukan ngupat. Itu sudah ditanya oleh sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau benar yang engkau katakan itu memang ada pada dirinya, tapi kalau dia tidak suka, tetap engkau telah mengupatnya. Jadi yang engkau katakan itu benar, namun dia tidak suka, dia marah. Dia marah kalau disebut si hitam, dia marah kalau disebut si pana. Itulah mengupat, kata Rasulullah. Jadi intinya orang marah ketika kekurangannya disebut-sebut. Pasti yang dimaksud di sini kekurangan, Pak. Karena orang kalau disebut kelebihan nggak mungkin marah. Misal ada orang yang mengatakan mengupat, misal ada orang mengatakan di belakang si fulan itu gantengnya minta ampun, terdengar sama dia. Ada orang yang marah, Pak.
Ada yang mengatakan hura aja kai pegah gelung ganteng, enggak ada. Kalau yang disebut kelebihan memuji, orang enggak marah. Misal kita sebut dia orangnya baik sekali, di belakang dia kita sebut itu, dia mana mungkin marah. Maka yang ngupat itu cenderung menyebut kekurangan. Walaupun itu fakta, maka itu telah termasuk kepada mengupat. Lalu Rasulullah mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, wa in lam yakun fi bahattahu. Tapi kalau engkau mengatakan yang tidak fakta, ya, yang engkau katakan itu tidak benar ada pada dirinya, itu disebut bahtah, yaitu fitnah. Bahtah itu bahasa kita fitnah. Jadi bahasa fitnah di mulut kita itu bahasa Arabnya bahtah, bukan fitnah dalam bahasa Arab. Kita sudah salah faham, kita mengartikan fitnah dalam bahasa Arab ke dalam bahasa kita, sehingga salah mentafsirkan. Waktu Allah menyebutkan al-fitnatu akbaru minal qat dalam satu ayat, ayat lain asyaddu minal qat, fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Lalu kita mulai mengutip bahasa fitnah dalam bahasa Arab, kita terjemahkan fitnah dalam bahasa kita. Salah apa? Karena fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian, fitan, ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kita amburadulkan, sehingga kita mulai mengatakan ketika orang mau fitnah, kita mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana fitnah bisa lebih kejam daripada pembunuhan? Pembunuhan lebih dahsyat daripada fitnah. Fitnah hanya menyakiti hati, pembunuhan mengambil nyawa. Ini akibat kita menafsirkan, menerjemahkan fitnah bahasa Arab atau fitnah bahasa Indonesia. Allah menyebutkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ayat itu berbicara tentang kalau engkau tidak memerangi orang-orang kafir, lalu engkau dikalahkan atau dikuasai oleh orang kafir, maka fitnah yang terjadi padamu lebih dahsyat daripada engkau terbunuh. Apa maksudnya lebih dahsyat? Isteri, perempuan dilecehkan, anak-anak orang Islam diperbudak, lalu dikafirkan, dimurtadkan kalau dikuasai oleh orang kafir. Itu maksud Allah, ujian yang engkau terima lebih besar daripada engkau hanya dibunuh. Jadi bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Cuma ini sudah merebak, dan orang enggak mau lihat lagi ayat itu apa maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari pengertian yang disebut oleh Nabi, maka kita tahu bahawa apa yang kita ucapkan tentang seseorang, kekurangannya, baik itu fakta ataupun bukan fakta, kedua-duanya berdosa. Kalau mengupat, intinya dia sakit hati kalau dia dengar, walaupun dia enggak pernah dengar. Tapi seandainya dia dengar, dia sakit hati. Itu mengupat. Jadi dari mana kita tahu sakit hati? Kita bisa bayang-bayangkan, dia merempok menji. Kalau berjumpa dengan dia sakit hati enggak? Kita bisa bayangkan sakit hatinya, berarti itu mengupat. Yang kedua, kita bisa tahu orang itu sakit hati atau tidak, kita sendiri tidak tenang waktu mengucapkannya. Makanya orang mengupat itu kan berbisik-bisik, Pak. Ini nak berita penting. Rupanya fulan. Nah, ini kita mulai lihat kiri kanan. Maksudnya jangan sampai orang lain tahu bahwa kita sedang bicarakan orang lain. Dari gaya itu saja kita sudah tahu nih, kita mulai melawan nurani. Yang ketiga, dari mana kita tahu orang itu akan sakit hati? Buktinya kita ketika mengupat orang, kita menunggu waktu orang itu tidak ada di hadapan kita. Kalau kita memuji seseorang,
Ada perlu kita menunggu orang tidak ada di hadapan kita? Tidak. Kalau kita puji orang itu di depan kita, kita puji saja. Langsung kita bilang Masya Allah, idrona lah, luar biasa, begini. Aman. Kita, mulut kita aman, dia pun aman. Tapi kenapa ketika mengupat kita menunggu-nunggu, dia tidak ada? Maka disebutlah ghibah, iaitu ghaib. Kita mulai mengupatnya ketika dia ghaib di hadapan kita. Biasanya kalau orang mau ngupat itu tunggu di satu ruangan, tutup pintu, mengupat di situ. Ini penyakit mengupat, dan ini paling berbahaya karena menjadi kebiasaan hidup kita. Tanpa kita sadari, kita telah menghabiskan amal kita. Jadi amal yang orang mengatakannya kalau mengupat orang kita kirimkan pahala untuk orang, itu kapan dikirim? Habis mengupat langsung malaikat transfer dari kitab kita. Ini kita misal puasa Senin Kamis, waktu habis buka puasa kita mengupat orang. Ini amal puasa, amal salat. Apakah langsung habis mengupat dikirim ke kitab korban? Karena ada orang mengira begitu. Ada orang yang mengatakan ini dikirim amal ke, untuk pahala dikirim semua untuk dia. Bahkan ada orang yang mau mengupat, habis mengupat dia baru mengatakan nak mupu gara-gara haji, gara-gara dia amal-amal kita dikirim untuk dia. Padahal kita baru mengupat, dia selesai mengupat ni. Dia tahu amalnya dikirim untuk orang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mentransfer amal ini itu bukan terjadi di dunia, tapi terjadinya di akhirat. Ketika seseorang tidak dimaafkan, jadi sampai mati enggak minta maaf. Korban meninggal atau pengupat meninggal, tidak dimaafkan, enggak ada usaha minta maaf. Mati dalam keadaan berurusan dengan manusia. Disitulah Nabi mengatakan di akhirat nanti ada orang yang menghadap Allah dengan berbagai kebaikan. Salatnya, zakatnya, puasanya, haji umrahnya, lengkap barang menghadap Allah. Begitu berada di hadapan Allah, tiba-tiba datang orang. Satu-satu datang, semua mengadu kepada Allah, mengatakan dia pernah menumpahkan darah keluargaku, atau dia pernah menumpahkan darahku, dia pernah melukaiku, dia pernah menzalimiku, hutangku tidak dibayarnya, sampai urusan ngupat, dia pernah mengupatku ya Allah. Disitulah Allah mulai mengirimkan amal, diambil pahala dikirim, diambil pahala diberikan untuk fulan, diberikan untuk fulan, sampai orang ini ternyata sudah habis pahala. Belum selesai orang mengadu, karena terlalu banyak orang yang dia sakiti di dunia. Sudah habis pahala, orang mengadu masih datang, orang komplain. Kalau di dunia pengadilan, jangan harap keadilan itu terjadi, maka perlu pengadilan akhirat. Ini orang sudah habis mengadu, pahala sudah habis, maka apa yang Allah lakukan berikutnya? Diambillah dosa-dosa orang yang mengadu ini, ditumpukkan kepadanya. Jadi yang belum selesai urusan tumpuk kepadanya. Berubahlah dia menjadi muflis, kata Rasulullah. Berubahlah dia menjadi orang yang bangkrut, datang dengan modal yang banyak, kemudian dimasukkan neraka, menanggung dosa orang lain. Siapakah mereka? Yang selalu menyakiti sesama muslim. Jadi mengupat ini tidak mesti dengan lisan, Pak. Dengan tulisan pun termasuk mengupat. Jadi lisan sekarang perwakilannya tulisan. Malah tulisan itu lebih menyakitkan karena dia dibaca berulang-ulang, tersebar di mana-mana.
Ini ada orang yang kadang-kadang mengaku alim, mengaku saleh, tapi kerjanya mengupat di Facebook, potong-potong video orang, lalu kirim ke grup Facebook, kirimkan ke grup WA, lalu diupat. Dan dia senang ketika orang mengupat semua tentang orang yang dijadikan korbannya. Ini selama tidak dimaafkan dan tidak ada usaha minta maaf, nanti diurus oleh Allah di akhirat. Walaupun tak pegah draw tu malim dah. Kalau itu kerja, tunggu di akhirat. Maka saya pernah mengatakan di sini, kalau sudah model bentuk grup WA hanya untuk mengupat-ngupat orang, dalam grup kerja mengupat-ngupat orang saja, itu sebaiknya kalau kita mau selamat, keluar dari grup itu, atau pemati grupnya. Bukan anggota grupnya dipemati, grupnya, pemati grupnya. Kalau mau selamat. Dan orang yang suka mengupat di dalam grup, itu admin, itu sebaiknya dikeluarkan. Yang paling parah dia adminnya, pengupat ini dia adminnya. Nah, ini kerja orang yang dia pikir selamat dengan menyebarkan tentang orang lain yang belum tentu benar yang dia sebarkan. Belum tentu benar yang dia sebarkan. Maka Bapak Ibu yang memuliakan Allah, hati-hati. Pekerjaan mengupat susah diampunkan dosanya oleh Allah. Kenapa tadi Rasulullah mengatakan dosa yang susah diampunkan adalah mengupat? Karena urusannya bukan dengan Allah. Urusan pertamanya dengan manusia. Selama tidak dimaafkan oleh manusia, Allah tidak akan memaafkan. Makanya para ulama ketika ditanya bagaimana cara bertaubat dari ngupat, para ulama mengatakan dua cara. Yang pertama, kalau seseorang sudah mendengar dia diupat, jadi korban sudah dengar dia diupat, dan dia tahu siapa yang mengupatnya, ini harus si pengupat mendatangi langsung korban. Kalau si korban sudah tahu siapa yang mengupat, dia tahu si fulan yang mengupat, itu korban tidak akan bisa memaafkan kecuali si pengupat mendatanginya lalu memohon-mohon untuk dimaafkan. Itu kalau sudah tahu siapa pengupatnya. Tapi kalau korban tidak tahu siapa yang mengupat, jadi berita sudah tersebar tapi nggak tahu siapa mengupat, maka si pengupat cara taubatnya itu tidak perlu mendatangi korban. Karena dengan mendatangi korban malah terjadi permusuhan. Ini korban nggak tahu apa-apa nih, tapi dia cuma tahu sudah tersebar berita. So yang pepun home. Kata para ulama, pengupat itu kalau datangi korban malah timbul permusuhan. Si korban akan mengatakan, oh kah rupanya, kamu rupanya yang mengupat saya. Disitulah dia mulai marah. Sebelumnya masih senyum-senyum sama si pelaku, gara-gara didatangi mengaku bahwa dia mengupat, marah. Semakin besar permusuhannya. Jadi bagaimana ceritanya ini? Kumpulkan tim mengupat. Kalau korban tidak tahu, itu kumpulkan tim pengupat. Siapa-siapa kita mengupat? Dalam satu kantor berapa orang yang kita upat? Berapa orang yang mengupat? Kumpulkan kembali. Lalu klarifikasi. Bersihkan nama korban. Kasih tahu kembali, kemarin orang yang kita upat, nyan rupanya dosa kita. Itu tidak benar seperti itu. Maksudnya pekerjaan kita tidak benar nih. Dia itu orang baik sebenarnya. Untuk apa kita bilang untuk dia? Kumpulkan kembali tim mupat, lalu bersihkan nama orang itu. Oh, kalau sudah menyebar di masyarakat, harus klarifikasi juga ke masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu susahnya mencari pengampunan
dari mengupat. Kapas yang sudah diterbangkan oleh angin itu untuk dikumpulkan susah. Maka sebelum menerbangkan kapas ke banyak orang, sebaiknya jangan banyak-banyak berbicara tentang kekurangan orang. Imam Nawawi waktu